Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan berdasarkan Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada dalam suasana penyebaran COVID, tetapi Tuhan selalu mengajak kami untuk ambil bagian, merenungkan, membaca akan bagian sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Amos pasal 5, ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6. Dengan perikop pembacaan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kehidupan kita merupakan suatu pemberian yang Allah anugerahkan bagi saya dan jemaat sekalian dalam mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini. Berarti Allah tidak meninggalkan kita. Allah menuntun, Allah membimbing, Allah menyertai kita. Sebagaimana Allah juga membimbing dan menuntun menyertai bangsa Israel yang merupakan bangsa umat pilihannya, kepunyaannya. Ia mengajak kepada bangsa Israel supaya bangsa ini mencari Tuhan. Bangsa ini tidak boleh jauh daripada Tuhan. Bangsa yang tetap mencari Tuhan, sehingga Allah memberikan kepercayaan kepada Amos tampil kepada bangsa Israel untuk menyatakan kepada mereka, carilah aku maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan ada kehidupan. Nafas hidup ini milik Tuhan. Kekuatan, kemampuan, umur panjang Tuhan akan selalu berikan bagi kita yang selalu mengandalkan Dia. Bahkan berbagai berkat yang akan kita dapati di dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari. Sedangkan mengapa sampai Allah mengatakan, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, bahkan juga menyeberang ke Beersheba. Ada apa? Kalau kita melihat tentang Betel, adalah pusat dari penyembahan orang-orang Yahudi di Israel. Betel berbicara tentang rumah Tuhan. Jangan mencari tempat ibadahnya. Setiap orang kalau mau pergi beribadah, mereka melihat gedung-gedung ibadah. Bagus tidak gedung ibadah itu? Disitulah mereka pergi untuk beribadah. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah hati mereka itu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Yang hanya mereka mencari adalah tempat peribadatan. Mereka tidak mencari Tuhan. Bahkan juga dikatakan Gilgal. Berbicara tentang Gilgal adalah rumah para nabi. Pengalaman pribadi tentang rumah para nabi, Gilgal merupakan tempat basecamp Yosua sebelum menduduki Kanaan. Rumah tempat para nabi, di mana di situ terlihat bahwa yang kebiasaan membanggakan tentang pengalaman kita di masa-masa lalu. Apakah dalam situasi kita seringkali kita juga ada di dalam suatu kerumunan yang membanggakan tentang masa lalu kita? Pengalaman kepribadian kita dengan Tuhan, kita hanya membanggakan pengalaman kita itu sebatas itu saja. Tetapi yang Tuhan maksudkan, mencari Tuhan itu selalu untuk merasakan adanya perubahan kehidupan, bahkan juga merasakan urapan kuasa dan mujizat Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata, dan kedekatan kita ini dengan Tuhan itu semakin dekat dengan Dia. Serta dinyatakan, jangan menyeberang ke Beersheba.
Berseba merupakan berkat yang begitu melimpah. Tempat yang berlimpah-limpah dengan berkat. Kebiasaan orang ketika mendapati berkat Tuhan, ia lupa dengan Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari ketiga larangan yang alam nyatakan kepada kita, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Apakah dalam kehidupan kita dalam saat sekarang ini, kita juga mengalami hal yang sama? Mengapa sampai kita mengalami penyebaran virus COVID-19, bahkan juga dengan perkembangan virus yang dapat mematikan kita kalau tidak berjaga-jaga, bahkan juga tidak berwaspada? Mengapa sampai kita harus mengalami hal seperti ini? Kita kembali mengoreksi kepribadian kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen, kita hanya cuma seringkali kalau mau pergi ke gereja, kita mencari tempat-tempat ibadah yang merupakan gedung-gedung yang bagus, yang mewah, yang di dalamnya dengan dekorasi tatanan ruangan yang indah. Bahkan juga hanya cuma kita mau melihat para pendetanya yang ngetren, yang bagus. Tetapi hati dan pikiran kita, kehidupan kita ini tidak sepenuhnya kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah Dia, kita tidak memuji Dia, kita tidak mengagungkan Dia. Demikian pula berbicara tentang Gilgal. Allah menginginkan kita untuk selalu datang setiap hari kepada Dia, punya kedekatan relasi baik dengan Dia. Berseru kepadanya, maka Dia akan menjawab kita. Bukan kita berbicara tentang pengalaman yang lalu-lalu, apa yang kita dapati, kita tidak rasakan. Tetapi yang saat sekarang ini, bahkan hari esok pun juga kita tetap harus punya relasi baik dengan Tuhan. Relasi baik dengan sesama secara vertikal dan horizontal. Yang itulah yang Allah inginkan, satu pernyataan kasih. Sehingga kita tetap mau merasakan berkat yang akan Ia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Maka marilah carilah Allah, datanglah kepada Dia, mintalah, maka Ia akan berikan kepada saya dan jemaat sekalian. Jangan kita jenuh, jangan kita putus asa, jangan kita hilang harapan, jangan kita berjalan dengan kegagahan dan kesombongan, keangkuhan, kemampuan kita semata, tapi kita berjalan dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau berikan kepada saya? Apa yang Kau inginkan kepada saya? Biarlah saya berjalan untuk selalu mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan saya tiap-tiap hari. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena Allah mengajarkan kepada kami untuk jangan kami pergi ke Betel, Gilgal, bahkan menyeberang ke Berseba. Jangan kami hidup yang hanya mencari Engkau dalam bentuk-bentuk gedung, tetapi hati kami tidak sepenuhnya kepada Engkau untuk menyembah dan memuji Engkau. Jangan kami berjalan dengan kesombongan dan kegagahan kami, tetapi kami mau berjalan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bahkan jangan kami berjalan dengan merasakan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, serta kami meninggalkan Engkau Allah. Tetapi biarlah semua apa yang kami jalani, kami lakukan, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan dan kami merasakan Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa, mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Bapak memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah menjadi saluran berkat dalam menopang channel Klavos Sukacita. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkat yang begitu melimpah, hikmat Tuhan menyertai mereka, kuat dan sehat, selalu Kau limpahkan kepada mereka, sehingga mereka tetap menjadi saluran berkat dalam menopang pekerjaan Tuhan, merupakan bagian memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati kami sekalian selaku hamba-hamba Tuhan yang Allah telah percayakan mengambil bagian pada channel Klavos Sukacita, mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk dapat membawa jiwa-jiwa dimenangkan di hadapan Engkau. Hikmat Tuhan kuat dan sehat juga Allah limpahkan bagi kami, kesetiaan dan ketekunan dalam satu kebersamaan. Kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah embankan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Tuhan juga mau memberkati kru
Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan dan kesetiaan Allah limpahkan kepada mereka, supaya mereka tetap dapat menopang dan mereka tetap hadir dan mengambil bagian dalam siaran channel Lapo Sukacita ini demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.